Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia, Siap, bersiap. hap. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di kajian Ramadan Cendekia. Tentunya apa kabar? Pertanyaan pertama nih, apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, saya di sini tidak sendirian. Dan saya ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa sekali hari ini. Di sini ditemani sama Ibu yang Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh disapa teman-teman yang di rumah dan sebutin siapa sih Ibu ini? Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, perkenalkan saya Ibu Fisa. Oke, Ibu bisa mengajarkah apa bagaimana? Saya mengajar Bu Mengajar di kelas berapa Bu? di kelas 3. Oke, bersama Ibu Fisa yang mengajar di kelas 3 di SD Cendekia. Iya. Nah, teman-teman semua, kami juga akan membahas sesuatu yang tak kalah menarik dari sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan bulan Ramadan nih Bu. Ya Allah, Masya Allah. Karena kan lagi bulan puasa juga Ya, nih. betul. Jadi kita akan membahas sesuatu yang menarik di bulan Ramadan. Salah satunya nih Bu, topiknya adalah Ya. jaga lisan. Woi. Nah, jaga Iya. lisan, jaga pahala. Menurut Ibu Fisa sendiri, menjaga lisan ketika berpuasa itu apa sih Bu? Iya. Jadi di bulan Ramadan ini kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan keberkahan. Nah, di bulan ini juga menjadi momen untuk kita memperbaiki diri kita, nah, terutama menjaga lisan. Nah, terutama Iya. menjaga lisan ya Bu ya. Karena mumpung nih lagi diskon-diskonan pahala ya kalau Iya, kata anak sekarang. betul. Berlipat-lipat ganda lah amalannya Iya. kalau kita bisa menjaga lisan Menjaga juga. lisan, iya. Nah, lebih detailnya jaga lisan tuh seperti apa sih Iya. Bu? Menjaga lisan ini adalah kewajiban untuk kita umat muslim. Nah, jadi menjaga lisan ini sesungguhnya manusia itu yang selamat adalah mereka yang menjaga lisannya dengan sebaik-baiknya. Wah, berarti kita itu harus banget menjaga lisan. Betul. Baik pas bulan Ramadan maupun tidak ya Bu ya. Iya. Berarti di kegiatan sehari-hari pun harus tetap terjaga harus tetap lisannya. terjaga, bukan cuma di bulan Ramadan saja. Nah, kita menjaga lisan itu di setiap saat. Di setiap Iya. saat. Nah, misalnya nih Bu, nggak sengaja kita itu berkata kasar, artinya kan lisan sudah tak terjaga lagi. Iya. Apakah pahala puasa dan nikmat puasa kita tuh berkurang? Nah, untuk kita yang sering keceplosan ya, Sering ya, keceplosan. ngomong kasar lah kepada saudara kita, terus menggibahi saudara kita. Nah, untuk kita tentu pahala puasa kita itu batal. Batal ya Bu Nah, ya? bukan puasanya. Jadi kita berpuasa itu hanya menahan rasa lapar dan haus saja. Tanpa ada pahalanya. Iya, jadi- Berarti ketika nggak sengaja ngomong kasar, pahalanya langsung nol ya Bu? langsung nol. Jadi kayak percuma kan kita Sia-sia puasa ya. Betul. Sia-sia menahan rasa lapar dan haus. Ujung-ujungnya pahalanya itu nggak ada. nggak ada. Nah, buat teman-teman yang di rumah ya, dijaga lisannya. Karena Iya. sudah capek-capek dari subuh, subuh sudah siap-siap imsak itu sudah puasa, Iya, betul. sampai maghrib, menjelang maghrib malah pahalanya nggak nggak ada. ada. Jadi Kan. percuma. Apalagi tentang menjaga lisan supaya nggak menggibahi orang ya Bu ya. Iya. Kalau kata pepatah ya, kalau menggibahi orang itu seperti memakan daging saudara sendiri. Iya, betul. Dari peribahasanya saja sudah tidak mengenakkan Iya, ya Bu sudah ya. sangat berbahaya sekali ya. Sangat lisan berbahaya. kita ini. Siapa yang mau makan daging Iya. saudaranya sendiri ya Bu Jadi, ya? kita itu sering menganggap sepele lisan kita. Nah, mungkin orang yang kita gibahin, orang yang kita rendahkan itu mungkin di mata Allah itu jauh lebih baik daripada diri Diri kita. kita. Karena sesungguhnya itu setiap perbuatan
yang orang lain lakukan itu belum tentu kita tahu. Jadi hanya Allah lah yang tahu. Karena gak setiap orang itu akan bercerita apa saja yang dia lakuin, apa saja yang dia lalui. Jadi kita harus tetap jaga lisan kita, apalagi buat adik-adik ya Bu ya. Kadang tuh suka ada yang usil-usil tuh Bu. Itu gimana tuh Bu supaya mereka itu apa baiknya supaya mereka itu bisa memperbaiki itu. Lisan kita ini Bu, tahu nggak? Lisan kita ini walaupun tidak bertulang, lisan kita ini jika sudah menyakiti saudara kita itu lebih tajam daripada pedang. Wah, lebih tajam daripada pedang ya. Saking berbahayanya lisan kita. Tapi kita itu apa ya? Tidak menyadari. Tidak menyadari. Iya, tidak karena menyadari kayaknya bahayanya. sepele aja kok aku bilang ini gitu ya. Betul. Kita bercanda dengan teman kita, terus kita mengeluarkan pakai bahasa kotor atau bahasa kata, bahasa kasar. Nah, kita nggak tahu teman kita itu ternyata tersakiti hatinya. Tersakiti, betul. Karena kadang apa yang menurut kita belum tentu sama seperti yang dipikiran orang lain ya Bu ya. Menurut kita biasa aja kok ngomong ini, tapi orang lain kan belum tentu terbiasa ya Bu ya. Nah, gimana nih buat teman-teman di rumah atau adik-adik agar kebiasaan baik apa yang bisa mereka lakuin supaya lisannya tetap terjaga. Nah, kebiasaan yang dapat kita lakuin agar lisan kita ini terjaga. Yang pertama itu kita jauhi yang namanya gibah. Jauhi yang Terus yang kedua itu kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berfaedah. Oh, berarti lingkungan pun mempengaruhi ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Kalau kita ngumpul sama orang-orang atau tetangga-tetangga yang kerjaannya di waktu senggangnya adalah menceritakan orang, lebih baik diganti gitu ya Bu. Mungkin diganti dengan kegiatan positif. Ya Bu. Terus ada apa lagi tuh? Terus yang kedua itu, yang selanjutnya itu terus mengingat Allah. Terus mengingat Allah. Gimana caranya supaya kita bisa mengingat Allah terus Bu? Kita mengingat Allah itu kita bisa berzikir dengan Allah, terus kita bisa membaca Al-Quran, terus lebih-lebih kita harus memperbaiki ibadah kita syar'i. Nah, kalau kita sudah melakukan hal tersebut, maka insya Allah Allah pasti akan melindungi lisan kita. Berarti perbanyak ibadah untuk melindungi diri, bukan untuk dipamerkan ke orang lain ya Bu ya. Jadi meningkatkan ibadah itu untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri dunia akhirat ya Bu. Nah, ada nggak sih Bu buat anak-anak di rumah nih kalau nggak sengaja ngomong kasar, ucapan apa yang harus kita ucapkan agar itu bisa diperbaiki? Kita dengan mengucapkan istighfar. Ya Bu, utamanya juga banyak. Iya, betul. Istighfar itu banyak sekali artinya. Istighfar itu kita bisa memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Karena kita nggak tahu bagian ucapan mana yang menyakiti orang lain. Kita Jadi harus banyak-banyak beristighfar ya. Begitu ya teman-teman di rumah. Tadi Bu Fisa sudah berbagi banyak hal. Terima kasih banyak Bu Fisa. Nah, kalau ketika kita menjaga lisan, kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Perbaiki dulu ibadahnya, menjauhi lingkungan-lingkungan yang sekiranya akan membuat kita berkata tidak baik, dan yang utama tadi apa, menghindari gosip ya Bu. Itu yang paling wajib, agar lisannya terjaga ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih banyak Bu Fisa. Nah, teman-teman di rumah juga boleh kirimkan di kolom komentar apa aja sih yang bisa kita lakuin supaya lisan kita terjaga. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.